Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan hukum perorangan adat. Dimana kalau kita berbicara mengenai hukum perorangan itu diatur di dalam KUH Perdata buku pertama. Mengingat di dalam KUH Perdata terdapat 4 buku. Yang pertama berkaitan dengan perorangan, yang kedua berkaitan dengan benda, yang ketiga berkaitan dengan perikatan, yang keempat berkaitan dengan pembuktian dan daluarsa. Nah, kita akan menekankan pada pembahasan terkait dengan perorangan. Seseorang dikatakan memiliki hak dan kewajiban apabila seseorang itu cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum atau cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pada khususnya di dalam hukum adat, misalnya terkait dengan kriteria cakap, maka dalam hal ini seseorang itu memiliki hak dan kewajiban dengan berbagai macam karakteristiknya. Ada misalnya saya ambil dari masyarakat Jawa, yang mana terdapat klasifikasi seseorang itu memiliki hak dan kewajiban atau kita sebut sebagai cakap. Cakap dalam hal ini adalah seseorang dapat melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan ke dalam maupun tindakan keluar, yang mana dalam istilah Jawa disebut sebagai kuat gawe. Selain itu, seseorang tersebut juga dapat mengatur atau dapat melakukan suatu pengaturan terkait harta kekayaannya, dan dalam hal ini juga seseorang tersebut tidak berada di dalam suatu pengampuan atau sudah tidak bersama orang tuanya lagi, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai cakap atau memiliki hak dan kewajiban secara utuh ya. Kalau kita berbicara mengenai yang namanya hak dan kewajiban, maka di sini ada berbagai macam sifat subjek hukum. Yang pertama, sifat terkait dengan seseorang tersebut ini memiliki karakteristik mandiri. Nah, mandiri artinya seseorang tersebut dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri secara independen, ya. Karena seseorang tersebut bisa diklasifikasikan sebagai cakap, yang mana cakap dalam istilahnya hukum adat berarti kuat gawe, dapat mengatur harta kekayaannya sendiri dan tidak bersama orang tuanya lagi. Namun kalau kita berbicara mengenai cakap di dalam hukum ius constitutum atau hukum positif saat ini, maka kita lihat dari berbagai macam kriteria-kriteria yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan kita lihat di dalam Undang-Undang 16 tahun 2019, maka dikatakan cakap ketika seseorang tersebut berusia 19 tahun, atau dikatakan cakap kalau di dalam KUH Perdata, maka seseorang dikatakan cakap ketika berusia 21 tahun. Lalu apalagi yang terkait dengan sifat subjek hukum selain mandiri? Ada sifat subjek hukum yang terlindungi. Artinya sifat subjek hukum yang terlindungi, seseorang tersebut di bawah pengawasan seseorang lainnya. Misalkan seseorang tersebut ada di pengawasan atau berada di bawah pengampuan kurator misalnya, seperti itu. Nah, itu berarti seseorang itu tidak bisa melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum sendiri, dan harus dalam hal ini diawasi oleh seseorang atau oleh kurator misalnya. Nah, dari sifat hukum yang ketiga ada terkait dengan misalkan perantara yang mana seseorang itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal mendapatkan hak dan kewajibannya diwakili oleh seseorang atau oleh seorang kuasa. Nah, itu berkaitan dengan pembahasan terkait dengan subjek hukum, yang dalam arti seseorang yang memiliki hak dan kewajiban sebagai manusia. Nah, kemudian di dalam hukum adat itu juga ada yang namanya reh person atau yang dipersamakan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, atau kita sebut sebagai badan hukum adat. Nah, di dalam badan hukum adat itu ada berbagai macam kriteria yang mungkin perlu
perlu diketahui, misalnya terkait dengan bahwasanya yang namanya badan hukum, khususnya dalam badan hukum adat itu memiliki suatu karakteristik yang ada di dalam suatu badan hukum, misalnya bersifat tetap, susunannya tetap. Susunan tetap itu artinya memiliki rincian atau rangkaian-rangkaian yang memang tidak berubah-ubah. Nah, kemudian juga ada yang kita sebut misalnya di dalam masyarakat Minangkabau itu kan masyarakatnya bersifat tetap ya, misalkan ada yang namanya Parwik. Nah, dari Parwik itu nanti tersusun ada suku. Nah, di dalam suku-suku tersebut nanti tersusun nagari. Nah, itu kan bersifat tetap. Nah, kemudian juga ada berbagai macam karakteristik yang lainnya yang dalam hal ini disebutkan oleh si Terhar bahwa ada harta kekayaan. Nah, di dalam badan hukum terdapat harta kekayaan yang dikelola. Harta kekayaan itu tidak hanya harta kekayaan yang dalam arti dapat terlihat, namun harta kekayaan ini yang tidak terlihat. Misalkan harta kekayaan yang tidak terlihat terkait dengan pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional ini merupakan suatu harta yang tidak terlihat selain harta yang terlihat, semisal harta pusaka. Nah, dan kemudian ada karakteristik lainnya dari badan hukum adat, misalnya ada yang namanya kekuasaan ya, atau dalam hal ini pengurus, misalnya terkait kepengurusan dari harta pusaka, maka ada yang namanya pengulu andiko ya, atau kita sebut sebagai mamak. Nah, di sini pengulu andiko dari Minangkabau diambil dari anak laki-laki yang tertua dari garis ibu. Nah, seperti itu. Walaupun memang kalau kita melihat bahwasanya di sistem matrilineal itu sistem menitik beratkan kepada keperempuanan. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di dalam suatu hukum, khususnya di dalam hukum adat yang terkait dengan badan hukum atau kita sebut sebagai reh-person, memiliki karakteristik yang ada ya, yang tadi saya telah sebutkan. Misalnya memiliki harta, lalu kemudian memiliki suatu pengurus. Nah, kemudian dalam satu kesatuan yang tetap. Nah, itu paling tidak harus ada 3 kriteria yang ada di dalam suatu badan hukum adat. Kemudian ada lagi yang terkait dengan struktur masyarakat hukum adat. Struktur masyarakat hukum adat ini ternyata banyak jenisnya ya, mulai dari struktur hukum adat yang berdasarkan garis keturunan atau berdasarkan wilayah, ataupun berdasarkan garis keturunan dan wilayah. Nah, dalam hal garis keturunan kita bisa sebut sebagai genealogi, yang mana di dalam genealogi itu ada yang namanya struktur masyarakat hukum adat matrilineal ya, lalu ada patrilineal, lalu juga ada terkait dengan parental, lalu ada juga terkait dengan patrilineal beralih-alih. Nah, itu terkait dengan genealogis. Genealogis itu tidak mesti semuanya itu bermuara pada yang namanya biologis, namun bisa juga berkaitan dengan kemasyarakatan. Misalkan yang saya tadi katakan bahwasanya seseorang yang berhak menjadi pengulu andiko adalah dari pihak laki-laki yang mana dari keturunan garis ibu. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan genealogis kemasyarakatan. Nah, seperti itu. Lalu ada juga struktur masyarakat hukum adat yang menekankan pada teritorial. Misalkan ada masyarakat hukum adat desa, lalu ada masyarakat hukum adat wilayah, lalu ada perserikatan desa. Nah, itu yang ada di dalam teritorial berkaitan dengan struktur hukum adat atau struktur masyarakat hukum adat. Nah, kemudian ada yang kita klasifikasikan kembali terkait dengan genealogis dan teritorial. Misalnya harus ada minimal 2 syarat agar bisa dikatakan atau diklasifikasikan sebagai genealogis teritorial. Misalnya ada kesatuan genealogis di dalam suatu masyarakat tersebut, kemudian tinggal dalam persekutuan hukum, harus ada persekutuan hukumnya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai yang namanya organisasi masyarakat hukum adat, ini sebenarnya banyak sekali ya. Ada yang organisasi masyarakat adat dalam arti persekutuan kekerabatan, ada juga
persekutuan ketetanggaan dan ada juga persekutuan keorganisasian. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai subjek hukum bisa kita lihat dari natural person maupun reh person. Nah, di mana sesuatu itu berkaitan dengan eksistensinya. Misalkan kalau kita berbicara mengenai hukum adat, tentu kaitannya kalau kita bicaranya mengenai reh person, maka ada yang namanya masyarakat hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat kita klasifikasikan sebagai reh person. Apakah nantinya masyarakat hukum adat ini diakui eksistensinya di negara Indonesia? Tentu jelas diakui, karena ini diatur di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pemerintah melindungi masyarakat hukum adat ya, terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat itu diakui. Dan tidak hanya eksistensi saja, yang namanya terkait dengan hak. Nah, hak masyarakat hukum adat itu juga diakui. Nah, kita bisa lihat di dalam pasal ya, di dalam pasal misalnya pasal 28I ayat ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah dalam hal ini melindungi hak-hak yang ada di dalam masyarakat hukum adat, misalnya terkait dengan hak ulayat ya, terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang lainnya. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan misalnya hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu ada berbagai macam, misalnya hak kepemilikan terkait dengan tanah, ada hak kepemilikan hak milik, ada hak pakai, hak guna bangunan dan lain sebagainya. Nah, kekuatan hak milik ini sangat-sangat tinggi dibandingkan hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara hak yang ada di dalam masyarakat hukum adat, di dalam hak ulayat, maka itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, seseorang itu tidak bisa menjual, ataupun barangkali kepala suku ini tidak bisa menjual yang namanya tanah yang berkaitan kepemilikan hak ulayat. Nah, karena ketika eksistensi masyarakat hukum adat di dalam wilayah tersebut masih ada, maka hak ulayat ini terkait dengan tanah ini tidak bisa dialihkan. Yang bisa adalah ketika disewakan atau dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan hak ulayat ini dapat dialihkan apabila itu sudah menjadi bekas tanah hak ulayat. Nah, seperti itu, yang dimiliki oleh negara, kemudian bisa dimiliki oleh perorangan atau personal. Nah, seperti berkaitan dengan hak-hak yang lainnya. Sekian pembahasan terkait dengan hak perorangan di dalam hukum adat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.